Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel yang akan membahas seputar pendidikan dan guru tahun 2026. Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas dan mengupas berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang terbaru nomor 7 tahun 2026. Di mana surat edaran ini tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Jadi Bapak Ibu, surat edaran ini ditujukan kepada yang pertama gubernur, yang kedua wali kota atau bupati, dan yang ketiga kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia. Di mana kalau kita cermati latar belakang dari surat edaran ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah ini memiliki kewajiban mendasar untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dengan memastikan ketersediaan guru yang memadai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Bapak Ibu, berdasarkan data pendidikan bahwa kondisi per tanggal 31 Desember 2024 ini masih terdapat sejumlah 237.196 guru non-ASN yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, diperlukan kebijakan agar guru non-ASN tersebut tetap melaksanakan tugasnya. Jadi cukup banyak data Bapak Ibu guru non-ASN yang masih melaksanakan tugas. Kemudian maksud dan tujuan surat edaran ini, di mana surat edaran ini dimaksudkan agar menjamin terlaksananya pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian ruang lingkupnya ini menyangkut terkait dengan pengaturan penugasan terhadap guru non-ASN yang telah terdata dalam data pendidikan atau Dapundik Bapak Ibu sebelum tanggal 31 Desember tahun 2024. Jadi data terakhir itu yang digunakan adalah per 31 Desember tahun 2024 dan masih aktif mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian dasar hukumnya kita tidak perlu cermati ya, ini berkaitan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, sampai dengan Peraturan Presiden. Kita fokus kepada isi edaran, ini yang paling viral ya Bapak Ibu, terkait dengan yang pertama, guru non-ASN tetap melaksanakan tugasnya pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, terdata sebagai guru non-ASN pada data pendidikan sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Ini masih diberikan kebijakan untuk tetap mengajar, kemudian masih aktif melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berikutnya, isi edaran yang kedua, data guru non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilihat melalui laman ruang SDM. Jadi untuk memastikan apakah Bapak Ibu termasuk dari data guru non-ASN, silahkan dicek di ruang SDM. Kemudian penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan, nah ini Bapak Ibu tolong dicermati dan mari kita ulas bersama nantinya. Sekali lagi, penugasan guru non-ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2026. Itu maknanya Bapak Ibu yang berstatus non-ASN atau honorer, jadi penugasan ini dilaksanakan maksimalnya sampai tanggal 31 Desember tahun 2026 berdasarkan surat edaran ini. Itu artinya per 1 Januari 2027 nantinya tidak ada guru non-ASN yang masih melaksanakan tugas di satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, isi yang keempat, guru non-ASN yang tugaskan mendapatkan penghasilan dengan tentuan sebagai berikut. Jadi, Bapak Ibu yang masih bertugas sebagai non-ASN tetap mendapatkan penghasilan. Yang pertama, guru non-ASN yang memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi beban kerja mendapat tunjangan profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2026, Bapak Ibu guru non-ASN masih tetap aman terkait dengan pembayaran tunjangan profesi yang memiliki sertifikat pendidik.
Kemudian yang B, guru non-ASN yang memiliki sertifikat pendidik yang tidak memenuhi beban kerja mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Pak Ibu yang memiliki serdik ya atau sertifikat pendidik, tetapi beban kerjanya tidak terpenuhi akan mendapatkan insentif dari Kementerian Dasar dan Menengah. Jadi insentif ini besarnya lebih kecil dibandingkan dengan sertifikasi pendidik. Kemudian yang berikutnya, yang C, guru non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik mendapat insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi yang belum memiliki sertifikat pendidik akan mendapatkan insentif dengan catatan itu harus terdata paling lambat 31 Desember tahun 2024. Itu yang digunakan sebagai acuan dari kementerian dalam memberikan insentif kepada Bapak Ibu guru non-ASN. Kemudian yang kelima, pemerintah daerah dapat memberikan penghasilan lain pada guru non-ASN yang tugaskan sesuai dengan kemampuan anggaran daerah. Ini yang mengakibatkan kemampuan anggaran setiap daerah ini berbeda-beda. Mungkin ada yang mendapatkan penghasilan lain ya, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Ini sebagai wujud pengabdian yang luar biasa pada Bapak Ibu yang masih bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kemudian demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama saudara kami sampaikan terima kasih. Di Jakarta, 13 Maret 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti. Ini merupakan bunyi dari surat edaran yang terbaru Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, apakah ini termasuk kabar baik ataukah kabar yang kurang baik terkait dengan surat edaran ini? Sebentar kita akan bahas bagaimana pendapat dari Prof. Nunuk selaku Dirjen GTK menyikapi kebijakan surat edaran ini. Baik Bapak Ibu guru, berdasarkan postingan terbaru di akun Instagram Prof. Nunuk Suryani, bahwasanya beliau berpendapat melalui surat edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 bahwa pemerintah menegaskan guru non-ASN telah terdata dan masih aktif mengajar tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Jadi tidak perlu galau Bapak Ibu ya, tetap masih bisa mengajar sampai dengan 31 Desember tahun 2026. Di mana kebijakan ini bertujuan untuk memastikan proses pembelajaran tetap berjalan optimal Bapak Ibu, sekaligus memberikan kepastian bagi para guru. Kemudian beliau berpendapat terkait kesejahteraan, pemerintah juga telah menyiapkan skema yang jelas. Jadi yang pertama terkait dengan pemberian sertifikat pendidik yang memenuhi ketentuan beban mengajar. Kemudian bagi yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap akan mendapatkan insentif dari pemerintah sebagai bentuk apresiasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya, untuk pemenuhan kebutuhan guru per tahun 2026 ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Dan tahun-tahun berikutnya, pemerintah bersama Kementerian Pan-RB dan kementerian terkait telah merumuskan langkah strategis berupa pembukaan dan penetapan formasi kebutuhan guru secara bertahap. Dengan demikian, Bapak Ibu guru non-ASN memiliki kesempatan mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi yang lolos seleksi, seterusnya akan bertransformasi menjadi ASN sehingga memberikan jalur karir yang lebih jelas dan berkelanjutan. Jadi kebijakan ini menyatakan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan pembelajaran di seluruh Indonesia, memberikan kepastian status kesejahteraan bagi guru, serta memastikan tata kelola pemenuhan kebutuhan guru yang lebih terencana dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa melanjutkan pengabdian di tahun 2027 nanti diharapkan mengikuti seleksi CASN di tahun 2026. Jadi dari non-ASN diharapkan Bapak Ibu bisa berubah status menjadi ASN di tahun 2027 nantinya. Bagaimana komentar Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia? Apakah ini kabar baik ataukah kabar buruk? Tuliskan komentar di kolom komentar video kami ini. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.